Dari awal tuh Pak Citra udah bilang, guys tolong ya, adegan action tuh pelan-pelan ya. Aku tuh nggak yakin gini. Emang sebelumnya gitu kan udah ada cedera kan? Saya bilang kalau bisa langsung dia prak jatuh terus dia langsung. Dan pakai prostetik di muka yang nggak ada udara, harus nyemplung ke air dan harus menjaga pernafasan, itu jadi challenge yang cukup besar sih. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Senang banget hari ini karena udah bareng sama cast dari film Pangkoran Wingit 2, Miss K. Miss K itu artinya the skill, kan Miss Skill. Saudaraan. Sebuah fun fact. Jadi twistnya begitu. Soal Miss K. Ternyata. Ternyata. Enggak. Dan itu ditemukan di akhir film ya? Iya. Gak boleh disebutin dong, kan gak jadi plot twist. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Gimana sehat? Gimana perasaannya? Udah mulai promo dan semakin dekat menuju perilisan filmnya nih. Rasanya baru kemarin ya kita rap tiba-tiba promo aja. Kalian dulu, I'm always cerewet. Udah mulai. Malah jadi lebih asik, rame gitu kalau Kak Sinta. Coba dilanjutkan. Baru kemarin. Kemarin rap. Ya, we're excited sih karena kan Pangkoran Wingit ini sebelumnya sangat sukses dengan cerita yang pertama. Tapi di sini walaupun mungkin IP-nya sama, kita membawa cerita yang lebih fresh karena ini kita setnya di Surabaya. Kisahnya pun based on a true story, di mana baru kejadian di awal 2000-an, jadi belum terlalu lama yang lalu. Dan gak hanya itu, kita membawa elemen-elemen baru di film ini yang mungkin gak ada di film sebelumnya. Tapi apa itu elemen-elemen barunya, kita ceritain nanti. Itu harus tonton ya. Oke, nah tapi sebelum kita lebih jauh, boleh kenalan dulu nggak sebagai apa sih di sini? Dari Kalisa dulu boleh? Halo semuanya, aku Kalisa Arum. Di sini aku berperan sebagai Mia. Oke, Mia. Adanya Kak Cinta ya? Iya. Iya, kalau aku berperan sebagai Alma. Kalau aku berperan sebagai Ryan. Ryan. Aku Intan RJ berperan sebagai Wulan. Oh, oke. Nah, boleh ceritain nggak sih gimana Mia seperti apa, Alma, Ryan, dan Wulan? Oke. Mia sendiri tuh karakternya ya dia tuh adiknya Kak Alma yang kita tuh pokoknya tinggal berdua aja. Jadi as a little sister dia juga pengen untuk jagain kakaknya. Tapi dia nggak baby banget kok. Pinter nari tradisional, Oh, iya. nari Malangan, to be specific. Dan kalau aku boleh nambahin ya, karena mungkin Boleh banget. udah agak lupa dia. Yang aku suka dari karakter Mia mungkin karena sebuah extension dari karakternya Kalista yang sesungguhnya ya. Dia sangat dewasa untuk umurnya dan ngerti bahwa kakaknya itu terlalu hard on herself, terlalu nge-pressure dirinya sendiri. Jadi bisa dibilang Mia ini sebagai neutralizer-nya karena dia dapat membaca situasi dan mencari cara untuk mengurangi beban kakaknya yang udah luar biasa. Kalau Alma itu kan papahnya udah nggak ada, kita nggak tahu kemana, kalian harus nonton. Kalau mamahnya karena sakit keras akhirnya berpulang. Dan mungkin karena dari kecil Alma merasa seperti tulang punggung keluarga dan juga mama kedua bagi Mia. Dia tuh orangnya penuh tanggung jawab, sampai-sampai dia nggak mikirin kebutuhannya sendiri. Bahkan dengan pasangannya, pacarnya sendiri, Ryan, dia tuh bukan sangat dingin sih, tapi agak dingin. Karena dia ngerasa oke, apapun yang terjadi prioritasnya adalah Mia, masa depannya. Jangan sampai dia menjadi sosok orang dewasa suatu hari nanti yang hidupnya tuh nggak bisa sepenuhnya bahagia gitu. Care banget sama Mia ya? Yes. Alma. Oke. Kalau pacarnya Kak Alma gimana deh? Kalau pacarnya Kak Alma juga? Kalau pacarnya Alma ini Ryan, dia kebetulan polisi, reserse. Oh, oke. Masa kecil dia cukup berat karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Jadi dia tumbuh besar sendiri gitu kan. Dan akhirnya seperti tadi udah dibilang, Alma kadang-kadang mungkin agak keras kayak gitu kan. Tapi
justru Ryan menemukan banyak kesamaan dan banyak hal yang kayak saling melengkapi antara Ryan dan Alma ini. Dan akhirnya dan Ryan juga tentunya sayang juga dengan adiknya. Dan akhirnya gara-gara itu ya dia ingin melindungi keluarganya dia lah yang dia udah anggap orang keluarga ini gitu. Cuman ya akhirnya adalah sebuah masalah, sebuah pengganggu konflik, atau suatu pengganggu, dan akhirnya Ryan tuh harus berjuang untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Gitu. So sweet. Green flag banget ya Ryan ini ya. Green Forest. Apa heads up aja mungkin yang nonton ini bakal kesel kadang-kadang sama karakter Alma karena ngelihat ini tuh pacar sayang banget sama lo, kenapa sih lo nggak mau terima aja gitu, gila lo. Ternyata Alma yang red flag ya. Kalau Kak Ita gimana Kak? Kalau Wulan sebetulnya dia pemilik apartemen Yang ditinggali Sasmaya. sama Sasmaya, dia tuh sebetulnya perempuan independen, tapi dia juga punya suami. Punya suaminya itu Aiman namanya, Kak Indra Brasko. Terus dia berusaha untuk membuat apartemen ini laris, membuat apartemen ini laku, gimana caranya. Terus akhirnya meng-hire lah pegawai Alma. Kalau boleh tahu sebenarnya itu ada benang merah yang sama atau melanjutkan Panggonan Wingit 1 nggak sih di film ini? Apakah ada yang relate gitu? Kalau nggak salah paham kan utamanya adalah Panggonan Wingit ini kan. Iya. Maksudnya bahwa sebuah Bisa tempat yang angker dan keramat lah gitu ya. Nah di sini kebetulan emang namanya kan Panggonan Wingit 2 Miss Kay. Iya, oke. Jadi di sini kita fokus pada sosok Miss Kay ini. Oh, oke. Namun yang benang merahnya adalah Panggonan Wingitnya itu, sebuah Iya. tempat yang angker. Kalau yang pertama yang angker adalah sebuah hotel, yang kedua ini adalah sebuah apartemen. Dan mungkin sekarang aku bisa ngomongin unsur apa yang berbeda ya. Nah, unsur Coba apa deh. yang berbeda nih yang kita tunggu-tunggu nih? Bang Jadi yang aku suka dari film ini kita mengambil unsur air. Banyak hal-hal yang mistis atau menyeramkan terjadi berhubungan dengan air gitu. Apakah kolam renang, apakah bak mandi, apakah lautan, ya nonton aja. Tapi yang aku suka dari director kita, Mas Guntur, dia itu benar-benar berusaha menggunakan unsur air ini untuk membangun sebuah universe yang fresh dan baru sehingga orang-orang nggak akan merasa seperti nonton dua film yang sama gitu. Dan aku pun tertantang di film ini pribadi karena nanti ada satu scene kita semua terlibat sih, dimana nggak hanya masuk ke dalam air tapi harus menari-nari tradisional dan juga mengalami hal-hal yang mengerikan gitu. Jadi itu basah-basahan 2 hari kita syuting. Ada yang underwater, ada juga yang di luar air, tapi ceritanya ya Alma nggak jadi dirinya sendiri gitu. Pokoknya begitu nonton film ini, Wah, diguyur, serasa diguyur. Oh, saya diguyur ya. Kalau ngomongin elemen yang berbeda, salah satunya apakah actionnya itu yang ada di film ini? 100% ya. Actionnya sangat heboh di sini. Iya. Boleh diceritain nggak sih, karena juga cinta lumayan paling suka action yang rumit-rumit juga di film ini. Iya. Nanti karakter Alma adalah bagian actionnya dengan karakter lain. Aku nggak mau cerita dulu. Tapi ya ceritanya kan Alma sebenarnya bukan ahli bela diri ya. Tapi di series ini akhirnya mungkin diintegrasikan kepada karakternya karena ternyata cocok gitu. Dan paling seru buat aku ya waktu scene action adalah di ruang laundry gitu. Dan benar-benar gebuk-gebukan sama stunt double-nya dan karakter tersebut. Oh beneran tuh? Kind of, iya. Tapi ya jadi ini paket komplit lah film, seremnya ada, actionnya ada, dramanya ada, cintanya juga, percintaannya juga ada. Cinta Laura. Cintanya Cintanya ada. Kill, Miss Kill. Tapi ada haru-harunya juga ya kayaknya. Ada dong. Satu lagi kita boleh cerita nggak sih Mas Indra yang jadi Aiman sempat cedera. Karena slippery, sebenarnya slippery ya. Saat adegan fighting. Ada adegan fighting, jadi walaupun kelihatannya smooth aja, nanti saat kalian nonton filmnya ingat bahwa beberapa cast member, apalagi Mas Indra sempat 2 hari nggak bisa syuting karena punggungnya cedera kena Pinggang. Pinggang ya? Pinggang. Iya. Gara-gara siapa tuh? Gak tahu tuh siapa tuh ya. Kurang ajar emang tuh orang. Iya.
Padahal green flag ya. Dia udah bikin Kan belum cedera. ketahuan siapa? Iya. Oh iya. Coba bener. tanya dong siapa? Siapa? Karayan Aku. kan? Gimana Kak kok bisa terjadi? Itu tuh apakah gimana? Enggak, jadi Salah dari gerak apa dari ya? awal tuh Mas Indra udah bilang, guys tolong ya adegan action tuh pelan-pelan ya. Aku tuh gak yakin gini. Emang sebelumnya gitu kan udah ada cedera kan? Saya bilang kalau bisa tolong deh pakai stuntman aja gitu kan. Tapi kita udah latihan nih, udah apa, dia udah semangat tuh. Semangat. Pas hari H dia udah sempet bilang, ya udah kalau pakai stuntman aja deh gitu kan. Tapi dari tim produksi bilang coba dulu deh sama Mas Indra, kita pelan-pelan aja ya. Udah pelan-pelan. Ya udah ceritain nendang nih. Nendang ya udah sengaja aku jauh-jauhin deh biar aman gitu kan. Dia minta aman ya udah aman gitu. Ya udah jaraknya lumayan. Terus kamera bilang, wah nggak kelihatan gitu kan, harus kena dikit gitu kan. Aku bilang, ya udah Mas Indra, aku boleh nggak ngenain? Minta izin dulu ya. Ya udah nggak apa-apa. Aku dorong ya, gitu kan. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Ya udah, ini juga sequence pertama nih, gerakan pertama. Udah action, 1, 2, 3, tendang, langsung dia prak jatuh. Aku Beneran pikir, jatuh. terus dia langsung, Bentar. Oke, loh, kenapa nih? Ini tendangan pertama loh, gitu kan? Kenapa nih? Gitu kan? Ternyata di setnya kita ada kurang aman dikit, ada satu kayak Daerah. ada kayak besinya gitu, iya. ada besinya dan juga Di bawah nggak bundar, kardus. tapi justru kayak apa sih? Kayak agak bukan tajam sih, tapi maksudnya nggak tumpul lah Lumayan gitu. kebentur lah. Dan dikit. itu kena pas di punggungnya. Jadi pinggangnya, pas di pinggangnya dan akhirnya ya udah mungkin ototnya tuh benar-benar jadi tegang banget. Gitu. Jadi selama 2 hari ya dia nggak bisa syuting. Terus Aku minta maaf berkali-kali ke dia dan akhirnya dia juga Langsung kita salah. harus evakuasi ke rumah sakit juga untuk mastiin bapak aman. kalau aman gitu. Untungnya alhamdulillah aman ya. Aman. Oke, abis itu tapi nggak trauma ya dengan fighting selanjutnya ya? Akhirnya kita syuting lagi sama dia, cuman kan akhirnya aku syuting hampir satu adegan tuh sama stuntman kan. Sama stuntman ya udah stuntman justru bang udah kenceng aja bang gitu kan. Ya udah akhirnya heboh banget kan. Wah bener-bener full deh gitu dan akhirnya enak. Nah tapi pas akhirnya sama Mas Indra kan kita tetap take lagi ulang yang bagian-bagian yang Mas Indra kelihatan biar gantengnya dia kelihatan lah. Nah itu sengaja tuh aku pelan-pelanin banget gitu kan. Tapi dengan ekspresi yang agak kenceng gitu, tapi pelan ya? Iya. Sampai Mas Guntur bilang, Vin kok beda banget stuntman sama Mas Indra. Ya, tahu sendiri Daripada. kenapa. Kalau yang lain gimana? Kalista juga ngalamin, maksudnya ada adegan fighting juga? Ada sih beberapa. Oh kalau Mia berat banget. Kalau dia digantung-gantung. Gantung. Banting Tusuk. dibanting. Iya benar. Dibanting-banting. Lumayan berat ya? Lumayan berat. Setelah sebelumnya. Tapi nggak seberat Almas. Oh, Alma yang paling Iya kan dia kan berat ya? Tapi gini, kalau misalnya pas adegan-adegan drama oke kita jalanin. Terus ya cinta oke jalanin tapi semangatnya biasa aja gitu. Begitu dia dengar ada action, Mas Guntur kasih briefing nanti begini ya nanti pokoknya heboh gitu ya. Kita tuh aku sama Mia kita yang agak berat nih. Iya. Dia langsung Baru ini ketemu aktor yang malah jadi semangat ya kalau bahkan lebih rumit gitu. Karena aku orangnya nggak kalem, aku butuh sesuatu yang memicu adrenalin aku. Jadi kalau hanya diem-dieman aja aku ngantuk. Tapi kalau suruh ya berantem, I like it. Bahkan katanya kalau nggak salah karena cinta gesit banget sampai adegannya diperpanjang karena Iya, cepet gitu. Jadi sama Mas Guntur sama pihak stunt sempat saat udah onset ditambah-tambahin sequence-nya yang harusnya mungkin nggak terlalu panjang, akhirnya panjangnya 2 kali lipat dari yang di plan karena ya nggak tahu tuh aku juga nggak ngerti, aku mikirin durasi sih, tapi kalau mereka emang mau lebih ya udah nggak apa-apa, itu workout gratis buat aku mikirnya ke situ, cardio gratis, strength training gratis, jadi ayo. Jam 12 malam itu? Jam 12 malam ada, tapi yang jam kita mulai jam 8 pagi juga ada. Tapi paling energinya juga masih heboh juga. Iya. Gimana? Kaitan gimana kalau fightingnya? Ya gimana ya, yang pasti yang membuat aku unik adalah orang di mana-mana fighting, kita kan pasti akan mikirin keringetnya kan. Ini enggak, bulu matanya copot. Bulu mata Kaitan apa bulu mata cinta nih? Bulu mata Intan. Apa tuh bulu mata? Oh ya. Bulu matanya copot. Jadi cut. Bulu matanya copot. Oh ya udah benerin dulu. Koreksi dulu. Oh jadi malah lamanya di situ ya?
koreksi bulu mata dulu deh. Padahal itu di jam berapa malam gitu, jam tengah malam gitu, hampir jam 1 malam. Tapi ya itulah, kita tetap semangat, udah nggak mikir deh mau jam berapa juga pun, yang penting ini hasilnya kita berikan yang terbaik apapun itu. Oke, jadi biar perfect juga ya. Oke. Nah, kalau ke Kalista nih, katanya Cinta belajar bahasa Jawanya sama Kalista, benar nggak? Aksen ya, aksen. Oh dikit-dikit, tapi most of the time itu benar-benar Kak Cinta sendiri. Ya very work hard buat bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawanya emang kita dikasih orang untuk memberitahukan kita bahasa Jawa Timur yang benar itu kayak gimana. Karena ternyata Jawa Timur sama Jawa Tengah tuh beda. Aku nggak tahu itu sebelumnya. Tapi karena Kalista pernah ada di sebuah judul di mana dia juga harus bahasa Jawa. Waktu itu aku sempat rekam suara dia semua lines aku yang bahasa Jawa. Aku bilang, Kalista please rekam ya, karena bagus banget pronunciation-nya gitu. Jadi aku secara nggak langsung belajar dari dia cara mengatakan kata-katanya dengan baik dan benar. Dengan bahasa Jawa yang benar lah ya. Iya. Kalau yang lain ada bahasa Jawa ada kesulitan nggak sih? Karena kan ini settingnya Surabaya kan ya. Dan beda dengan Jawa Tengah, Jogja gitu kan. Kalau aku pas waktu itu ada scene pagi-pagi awal aku harus ngobrol dan itu berantem sama Aiman. Dan itu harus bener-bener full bahasa Jawa dan kita harus tektokan satu sama lain gitu kan. Sampai akhirnya pagi-pagi dalam perjalanan aku telepon Mas Badar, aduh Mas Badar thank you so much, I love you, I miss you. karena di tengah kesibukan dia dengan judul yang lain masih mau gitu untuk ngebantu aku, karena kan beliau orang Jawa Timur kan. Jadi aksennya, pemilihan katanya, dari teks yang dikasih itu ada beberapa yang salah, sampai dialeknya juga pun, aksennya juga pun beliau tahu banget tuh. Nah jadi dalam perjalanan dari rumah sampai ke lokasi syuting, aku bener-bener teleponan sama Mas Badar, Mas, iki piye Mas, ini gimana? Tan, ini jangan begini Tan. Jadi aku tuh latihan sama beliau bahasa Jawa yang benernya seperti apa, itu sih tantangannya itu. Dan pas di set juga pun kebetulan ada anak buah beliau yang ngejagain. Jadi kalau misalkan kita miss aja sedikit, dia punya tone ekspresinya, dia tahu nggak gini Mbak Intan, harusnya nggak gini. Karena tensionnya kan hampir naik nih, nggak gini, diulang lagi yuk. Itu sih, itu sih. Buat teman-teman di rumah yang bingung, Mas Badar itu siapa? Oh, Mas Badar. Mas Susilo Badar adalah salah satu acting coach dari film Indigo. Nah, terus di sini ada acting coach kita juga, adanya namanya Mas Willem. Mas Willem cuman kan orang Jawa Tengah ya. Jadi kan beda nih. Kalau Mas Susilo Badar kan memang beliau acting coach dan memang asli Jawa Timur. Jadi nggak salah-salah. Iya, jadi biar lebih bagus dan sesuai sama aslinya gitu ya. Kalau Kak Arif gimana? Ada cerita? Aku dikit. Oh dikit. Dikit. Ceritanya emang backgroundnya bukan orang Surabaya atau emang dialognya? Emang bukan orang Surabaya, emang orang Jakarta dan polisi kan yang ditugaskan. Tapi settingnya sekarang atau dibikin 98? Tahun 98, tapi setelah Rey. Karena emang hitmaker kayaknya suka sama settingan yang Vintage. jatuh dan vintage. Biar beda. Dan visual juga bagus gitu kan. Karena itu intinya kan kita mau dibawa ke dunia lain. Iya. Dan kita sempat syuting di Jawa Timur beneran, di Malang dan di Bromo dan di Surabaya juga sih. Dan favorit aku waktu di luar kota sih waktu kita syuting di Malang, ada sanggar tarinya Mia yang menjadi set untuk film ini di Malang. Dan wah, aku ngerasa kayak dibawa naik mesin waktu ke zaman-zaman yang lebih kalem dan tenang, di mana teknologi belum terlalu canggih. It was nice. Itu waktu ini nggak sih Kak Cinta bilang kayak I would live here. Iya. Jadi ada tempat tinggal Jadi betah ya. ya? Banget. Tapi kalau ngomongin sanggar tari, katanya Cinta juga sempat belajar tari tradisional ya? Sedangkan kamu kan sangat Modern. iya modern, terus kayak upbeat mungkin kan? Ya. Kalau Mia atau Kalista, dia kan benar-benar tari tradisional, tari Malangan. Kalau aku kayaknya agak fusion sih. Jadi karena ceritanya memang Alma menari saat dia tidak menjadi dirinya sendiri, guru narinya juga mengerti bahwa background aku hip hop yang tentunya jauh lebih powerful. Jadi malahan elemen-elemen hentakan power itu kita integrasikan ke dalam dance tradisionalnya, dan aku rasa malah keren sih, jadi kayak kesurupan beneran gitu. Karena beda banget kayak pas Cinta yang di film Alma yang di situ sebelum
berbeda terus bisa jadi kayak lemah lembut banget. Nah itu yang aku kesulitan, lemah lembut. Aku paling nggak bisa nari-nari lemah lembut atau berperilaku lemah lembut. That's not bisa ya? Bisa. Nanti kita akan review pokoknya penonton setelah nonton Bangun ini gimana lemah lembutnya Cinta, apakah Cocok atau enggak? Cocok harus ya. Kalau dancer tuh harusnya cocok. Pasti bisa aja sih. Tapi belajarnya berapa lama tuh akhirnya bisa dapet tuh yang koreonya sebenarnya satu hari sih, satu sesi udah bahkan Kalista pun juga sangat cepat mengingat koreografi. Jadi lebih ke sesi pertama langsung hafal koreonya, sesi kedua tinggal memperkuat dan mempertajam detail-detail aja dan di set udah langsung siap. Kebetulan aku juga suka gerakan yang udah dibuat. Jadi kalau aku suka sesuatu pasti cepet ngingetnya. Tapi kamu tipikal yang suka apa ya? Emang perfeksionis dan detail juga nggak sih? Misalnya kayak kamu gemes sendiri, aku pengen lebih sempurna nih gerakannya, sempet kayak gitu. Aku pasti kasih masukan. Aku selalu bilang di sini butuh hentakan, di sini harus lebih powerful dan aku nggak asal terima mentah-mentah gitu. Karena aku pun sadar kalau di kehidupan pribadi aku kalau off air satu koreo aku nggak akan hanya pakai satu kali latihan, itu bisa 6 sampai 10 kali latihan, berpuluh-puluh jam latihannya. Karena kalau dari karya seni seperti dance, latihan yang banyak tuh penting sekali untuk kelihatan nggak hanya natural tapi ya kelihatan profesional gitu. Kalau Kalista gimana proses? Kamu juga berarti nari di sini. Ya. Terus apakah emang basicnya juga ada bisa nari juga? Iya, mama aku kebetulan memang penari waktu itu, penarinya Mas Guru Soekarno Putra. Jadi aku emang udah ada basic nari dari kecil. Nah kalau misalnya latihan narinya aku sebenarnya bareng sama Kak Cinta, cuman koreografi kita tuh berbeda. Oh, beda dari yang tadi Cinta bilang? Beda. Kalau dia harus lebih mengikuti traditional dance-nya gitu. Kalau aku bisa lebih explore. Berarti kamu jadi lebih memudahkan lah ya karena kamu udah punya basic juga. Iya. Dan udah lemah lembutnya udah dapat gitu. Apa enggak juga tuh nggak terlalu lemah lembut tapi ya the OG tarinya tuh nggak terlalu lemah lembut deh. Oh malah. Jadi tari Malangan untuk teman-teman yang nggak tahu itu tari dari Jawa Timur yang menggunakan topeng. Iya tari topeng. Tari topeng gitu. Jadi malahan kalau nggak salah memang tariannya sedikit lebih maskulin daripada tari tradisional pada umumnya gitu. Kalau ke Kak Arifin dulu nih. Hadir. Katanya ada yang menarik juga pas adegan underwater ya. Pokoknya yang udah nyemplung ternyata tiba-tiba pas keluar kok nggak ada yang tepuk tangan nih. Ternyata sudah maghrib. Ya, jadi kita seharian tuh adegan underwater kan. Mereka udah seharian tuh di underwater. Nah kebetulan bagian aku dengan Intan dan Aiman itu baru sore tuh, setengah 5, jam 5-an lah gitu. Akhirnya jam setengah 6 kalau nggak salah, aku dikasih perintah, oke, di adegan ini pokoknya kamu lihat, terus habis itu kamu cemplung ya ke dalam kolam, kamu selamatin seseorang, siapapun itu, terus habis itu keluar ya, gitu. Kita ambil tuh satu shot semua, oke, siap, gitu kan. Akhirnya ya udah jalanin action, akhirnya ya udah lompat ke dalam air, selamatin orangnya, terus udah keluar. Biasanya kan kalau adegan kayak gitu orang tuh oke, sip, keren, next shot, gitu kan. Ini kok semuanya tuh diskusi, malah diem gitu kan. Ada salah ya? Terus aku nih, ada yang salah atau gimana? Saya bilang, enggak, oke kok, cuman masalah teknis. Apaan masalah teknisnya? Lampu taman nyala. Jadi kelihatan dipakai shotnya. Kelihatan malam. Oh, kelihatan malam dan nggak bisa dipakai terus besok baru retake lagi. Itu sekuensinya panjang. Lumayan. Itu banyak bagian lah. Nah, justru bagian aku yang akhirnya nyemplung. Nggak kepake sama sekali. Padahal sebelum nyemplung aku inget banget tuh waktu itu Arifin, aku tahan bukan apa-apa karena clip on aku body packnya jatuh. Dipikir itu adalah bagian yang aku scene-nya improve, bukan scene improve karena sebelum kamu nyemplung pertama kali aku tahan. Ini takutnya kan kelihatan kan karena kan kamera ada beberapa. Dia mau nyemplung, tadi Arifin. Udah diamani. Ya, untungnya di film ini nggak ada body pack yang masuk ke dalam. Nggak ada. Kayak kolam renang kan. Yang aku yang jatuh, body pack aku yang jatuh. Oh boleh, emang boleh sarkas kayak gitu ya? Emang boleh. Jadi di film Bangunan Wit ini aku baru ingat juga bahwa tentunya selain hantu-hantunya yang pakai prostetik, ada beberapa dari kita pun yang juga pakai prostetik, termasuk karakter aku. Dan pakai prostetik di muka yang nggak ada udara, harus nyemplung ke air dan harus menjaga pernafasan itu jadi challenge yang cukup besar sih.
gitu. Dan Waktu itu aku salut banget, luar biasa. Waktu itu pernah kita pindah lokasi dari lokasi satu ke lokasi kedua, dan dia tuh berapa jam ya kamu pakai topeng tuh? Oh Iya, cukup lama pokoknya. 6 jam Iya. lebih. Berjam-jam lah. 7 jam dia pakai topeng dan nggak boleh lepas gitu kan. Dan itu habis nyemplung kering. Iya, itu berkali-kali nyemplung dan kering, ya. Dan itu kita pindah lokasi kan. Terus aku kasihan sama dia, aku pikir ya udah deh, ini dia pasti nggak mungkin bisa kemana-mana terus pakai topeng gitu kan. Dia mau dibeliin kopi nggak, mau dibeliin apa nggak, yuk. Iya, I remember, so sweet. iya jadi kayak pengen nyemangatin lagi lah ya kalau takutnya capek atau apa gitu, saling support. Bayangin aja Iya. pakai topeng selama itu Iya. lama-lama klaustrofobia juga lah. Iya, claustrophobic banget. Mungkin penonton setelah nonton akan tahu bagian-bagian mana nih yang dimaksud sama Iya. kalian gitu Iya. dan Iya. jadi tahu juga bahwa bikin film tuh emang sesusah itu dan effortnya tuh sebanyak itu untuk bisa bikin film yang bagus gitu kan ya. Ya, nah teman-teman kan dengar sendiri nih bikin film sesusah itu ya. Jadi tolong teman-teman nonton tuh di bioskop, Di bioskop ya. Jangan nonton bajakan. Bajakan. Terima kasih. Karisa lagi nih, katanya ada fun fact kalau di lokasi suka baca. Jadi kayak break, baca, dan selalu dan bisa. Itu Maksudnya dari mana sih? Infonya kok update banget ya? Coba kamu There tebak are siapa yang eyes and membocorin. ears everywhere. Siapa yang bocor? Iya. Kamu emang setiap syuting kayak gitu? Iya, emang aku suka baca dan aku ngerasa kalau misalnya di syuting itu baca tuh kayak charger diri aku sendiri gitu. Karena kan untuk datang ke set kan we need to have a lot of energy gitu kan. Jadi ketika aku lagi break, aku lebih prefer untuk baca untuk charger diri. Dan itu luar biasa sih, karena zaman sekarang generasi apapun ya, aku ngerasa kita sangat nempel sama handphone kita, sama smartphone kita kalau lagi sela-sela kerja. Tapi dia punya fokus yang luar biasa untuk bisa terus baca di tab dia, baca buku ya, baca buku elektronik gitu. Dan mau kita seribut apapun, dengerin musik, tiktokan, dia tuh bisa nggak keganggu sama apa yang dilakukan orang lain sekitar dia. Ya. Jangan kan baca, tidur aja nggak bangun-bangun. Iya lagi, benar. Tapi ada adegan apa yang berisik tetap tidur aja ya? Iya, waktu itu lagi cek namanya squib. Iya. Jadi pistol tuh kan kayak ledakan kecil gitu kan. Iya, aku inget. Nah, terus dia emang ceritanya cari tempat PW udah baringan Tidur gitu ya? kan. Pistol dar doang. Terus itu udah Tempat PW, Bangun wingit. angker dong. Cepet banget ya? Boleh. Cepet banget ya? Keren, keren. Terus abis itu kan ada ledakan tuh kenceng semua, kenceng banget. Kenceng Semua orang tuh wah apaan nih? bahkan ada yang latah. Kita ngecek dia Dia gini kalem. tidur. Lelap. Lelap. Tidur di set dong. Nggak gerak sama sekali. Gerak loh, aku tuh waktu gelar, aku tuh mulai gini kayak, oh nggak ada apa-apa, baru aku gitu. Kayak cuma suara kecil gitu ya? Enggak, suara gede banget, kayak suara tembakan beneran. Tapi pas kamu tidur itu Cuman aku kayak, pas gelar, terus aku kayak ngeliat orang, oh nggak ada apa-apa, yaudah aku tidur. Tapi nggak peduli itu, kalau aku di posisi dia mungkin iya sama buka mata tapi pasti lihat-lihat dulu. ada apa nih, Ada gitu, Dia ya. bener-bener yang lanjut lagi. Dan kembali nyenyak. Biasa kan nyeritain fun fact masing-masing. Tapi Kalista punya nggak fun fact pas selama syuting tentang mereka nih? Bocorkan, saatnya membocorkan ya. Oh, oke. Oh. Kalau Kak Cinta, fun fact selama syuting, selalu makan salad yang bikin sendiri dari rumah. You do bring your salad every time. tapi I didn't bring salad though. Is it It's not healthy salad? food ya. Yeah, Kalau healthy food, salad sih healthy food. enggak. Bukannya begini deh. Kalau soal makanan ada fun fact lebih lucu lagi soal cinta. Oke, nanti kita. Terus Kak Cinta itu nggak boleh makan malam. Nggak suka makan malam. Nggak suka after nyemil. jam. Iya. Bener ya. Pokoknya aku sama syuting sama Kak Cinta tuh aku sehat banget. Oke. Sehat banget. Ikut sehat karena- jadinya ya. Iya, ikut sehat. Ngeliatnya aja aku sehat. Iya. Terus, what else do you do? Very energetic all the time. Aku selalu orang pertama yang hadir di set Iya. sebelum orang lain Iya, Sangat sampai. on time ya. Iya benar. Itu jadi bikin aku pressure untuk datang lebih cepat juga. Jadi makanya aku healthy banget. Buat berlomba-lomba cepet ya datang ya. Tapi bukan hanya calling dia datang on time ya, maksudnya kan kita pasti dipanggil sama Mas Rada, ayo ke set sekarang Iya. udah siap. Aku orang pertama yang nyampe setnya Sama. gitu. Oh. Sebenarnya ada Ada alasannya? sih. Apa tuh? Aku selalu di set pertama biar nge-pressure yang lain untuk harus buru-buru ke set Iya juga. benar. Oh gitu, bener sih. And it works. Bener. Jadi gak enak ya? Iya, bahkan gak cuma ke set, datang aja tuh kadang-kadang kayak, duh Kak Cinta datang
Tapi kamu ngelakuin itu ke semua syuting? Maksudnya ke semua project gitu? Of course, karena kan efisiensi waktu. Betul. Tapi cinta orang yang paling on time menurut dia 2 menit aja itu terlambat. Iya benar. Benar. Kak Arifin ya atau Kak Intan? Kak Arifin, apa ya fun fact-nya ya? Apa ya? Tukang jajan ya kalau Kak Intan? Enggak sih. Dibucinin semua orang. Oh iya di lokasi. Oh, iya? Iya benar-benar. Oh, Ini iya. fun fact-nya adalah Kak Arifin itu kayak magnetnya untuk semua orang makeup kostum di lokasi. Oh. Semua godain Semua dan pada cewek mau capek cowok godain. Semua pada mau touch up. Cowok juga ya? Iya, kita kalau misalnya lagi touch up kan biasanya kan kalau touch up makeup gitu kan, semua orang langsung datang kan. Terus aku tuh ngeliat, aku juga minta touch up. Tapi orang-orang tuh datangnya Kak Arifin semua sampai Menyerbu. Sampai Kanova yang makeup dong, Oke. Kanova Iya. makeup ayam. iya ayam. Itulah keuntungan cowok green flag gitu. Oke. Iya. Kalau Mbak Intan ada fun fact juga, dia kalau makan snack, aduh aku belum Nggak pernah lihat berhenti, orang ya. kayak gini. Dia punya sumpit. Kalau kita kan makan chips gitu pakai tangan, tangan. Iya, iya. dia pakai sumpit satu-satu diambil gitu. Jadi cantik sekali cara Takut makannya. kotor ya tangannya? Tapi nggak bisa berhenti. Ya nggak berhenti kalau udah mulai ngemil. Terus pernah gini Cinta, aku mau ngemil deh, beli apa ya? Oh, iya, Beli iya. vegan brownie atau beli apa ya? Iya, fruit vegan, salad. iya. Aku bilang, aku tuh ngomong gini, Mbak Intan, sorry ya, hanya karena sesuatu ada label vegannya bukan berarti itu sehat. Betul. Jadi antara lain aku ngomong ya jangan beli itu. Gitu. Kalau dia pengennya aku bilang ya beli vegan brownie-nya. Tapi Udah tuh mikir kan pas dia oh iya benar juga ya apa kata Cinta, vegan bukan berarti aku akhirnya searching tuh Cinta, vegan memang betul tinggi akan gula udah. Terus aku langsung mikir, tapi kayaknya oke, I'm sorry Cinta, aku tetap pesan. Nah, dia ada tas Doraemon gitu. Oh iya, semua ada gitu ya? Jadi butuh apa gitu dia, oh Iya. tenang. Iya setuju. Emak-emak di lokasi Iya, ya, bener-bener. sampai sambungan listrik, meja, Ada, Kak. kursi. Kursi ada, sama Meja listrik aja. ada. Token listrik ada, token gantungan, listrik. apa guntingan kuku ada. Ada, semuanya ada. deh pokoknya. Terminal buat chargeran tuh Ada. di bawah, nggak tahu tuh Semua gimana kebutuhan di set Ada, lah ya? iya. Jadi Sampai- kalau kita muka-mukanya tuh kayak nyari sesuatu dia kenapa? caranya. Iya. Kita apa? Tisu Kan gitu? mejanya sendiri itu kan. Jadi Kaitan tuh kalau lokasi ada kursi sendiri dan dia bawa meja sendiri. Jadi kalau di oke. set kalau kita ke base camp tuh yang ada mejanya tuh cuma meja Kaitan doang. Jadi kayak udah kalau ngelewatin tuh kayak lewat kepala sekolah gitu deh. Mau apa? Dan aku tipikal orang yang kalau misalkan siapa nih mau makan, oh nggak ada mejanya, ya udah nih, aku bawain Iya, mejanya, ya aku ampun. siapin tisu basahnya, siapin tisu keringnya, bahkan minumnya oh mana minumnya, udah Bener-bener kayak mama. udah kayak Insting mama. ibu-ibunya langsung keluar ya? Mami kami bersama. Mami kamu. Betul. what fun fact did you have about me? Something about food? Yes. Yang Jadi mana sih? jadi dia Oke. pokoknya kalau udah capek butuh kayak yang manis-manis. Oh ya. Tiba-tiba ada kayak 1-2 box pisang goreng nyampe di lokasi Iya, gitu. oke. Terus yaudah dia bener-bener cuma ambil satu pisang goreng. Tapi biar nggak karena dia nggak mau mubazir, dia udah dia mesen untuk semua orang. Gitu. Selain pesan kalau nggak habis dibawain semuanya tuh ke tukang makeup Hayu, yang makeup Hayu, yang kostum Mengantarkan Hayu. langsung sendiri? Mengantarkan satu sendiri Cinta tuh. Dari kemarin diperhatiin kalau ngemil tuh bener-bener cuma pisang goreng that's it. Yeah, I like pisang goreng a lot. Kak Intan apa nih? Ada tambahan mungkin kayak Oh Arifin, kita suka iseng kalau Arifin Apa tuh? kalau lagi lewat gitu kan di meja aku, "Ini jajan mulu, dibilang gitu udah nggak taunya nggak lama dikit lagi dia atas nama Arifin, I'm sorry kesebut, ojek online gitu kan, Direvisi. Gak apa-apa, Kak, aman-aman. ojek online gitu kan atas nama siapa? Arifin, ngatain aku sendirinya Jajan. ojek online makanan mulu, gitu sih Arifin. Kalau ngomongin jajanan, jajanan favorit kalian di lokasi syuting apa? Yang kayaknya enak deh harus ada gitu, misalnya kayak seenggaknya berapa hari syuting ada gitu. Kalau aku sama Arifin sih pasti selalu kita order kopi ya, itu pasti. Tapi di luar itu kalau aku adalah sebuah restoran jual sandwich yang agak tipis, isinya biasanya pesto, ayam, ada alpukatnya juga. Aku suka banget itu karena selain mengenyangkan, enak juga rasanya. You know which one I'm talking about. Gitu. Kalau aku itu go to-nya, karena kita syuting di tempat Jin buang anak ya, bener. Jauh banget dari Jakarta. Kita 15 hari adalah sebuah studio di Tangerang, tapi Tangerangnya tuh di Ujung. Kayak tempat- somewhere out there yang kita nggak jarang kunjungi. Ya, it was crazy, jauh. Jadi opsinya nggak banyak. Your snack favorit di Snack sih lokasi. dia ya, nggak suka snack. nggak suka Kalau snack snack, palingan protein bar. Nggak, dia anak mami, kadang-kadang iya. dibawain makanan dari rumah sama temannya.
bawain makanan, kalau enggak karena aku kan ngitung makro tuh, maksudnya fat, protein apa segala, jadi biasanya tuh nyarinya yang emang udah dikasih tuh datanya, data makronya. Jadi biar nggak harus ngitung. Biar aman lah ya. Iya. Tinggal mam. Kalau enggak ya Telepon. tinggal Mama Express gitu. Mama Express. Tapi kalau yang jauh-jauh kan nggak bisa ya Mama Express. Kalau yang studio 15 hari itu kebetulan emang Online, dekat rumah. Iya. Kalau udah ke Surabaya, Malang itu. Iya. Jadi waktu itu pernah nyokap pengen banget datang ke lokasi kan. Oke. Pun Mama pokoknya mau makan siang bareng sama kamu gitu kan. Oke. Tapi masalahnya dia nggak ngerti jadwal syuting tuh, dia nggak ngerti konsep itu kan, bahwa kadang-kadang ya udah kita makan tapi habis itu yaudah kita harus tag nih gitu kan. Iya, nggak bisa bersantai-santai ria gitu. Terus aku emang ya dia mau makan ya udah makan, terus aku pikir kok dipanggil banget ke lokasi gitu kan, tapi aku pikir ya kalau nggak dipanggil ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus habis itu pas sudah selesai akhirnya ke lokasi, Cinta biasa kan sangat jujur ya. Dia bilang, Vin, orang lain gak bakal ngomong, tapi gue jujur aja sama lu. Intinya kita nunggu 15 menit cuma gara-gara lu makan sama nyokap lu gitu kan. Nggak apa-apa, tapi gue cuma pengen lu tahu aja. Gue, oh wah, yaudah, kok gak ada yang ngomong gitu kan. Terus asisten sutradaranya bilang, ya nggak bisa lah kan Arifin makan sama ibunya, kita menghormati lah. Gue bilang, iya. Jadi gak enak. Nah, tapi biar jangan salah tangkep ya yang nonton ini di rumah, mungkin karena juga bagaimana aku sama Arifin tumbuh besar, kita sangat mengerti bahwa ya kalau waktunya kerja, kalau misalnya break time udah selesai ya emang kita harus ke set, mau itu keluarga, mau itu siapa yang datang. Sebenarnya kalau prinsip kita kalau kerja ya memang ada aturannya, tapi kita juga sangat menghargai bahwa masih banyak orang ngerasa family is priority. Jadi mungkin bagi mereka yang lebih tradisional ngerasa nggak apa-apa deh kita tungguin gitu. Jadi beda cara pandang aja sih. Tapi kalau buat aku dan Arifin, kenapa aku tahu nggak apa-apa untuk aku ngomong, Arifin tahu nggak kita nunggu kamu? Karena aku tahu dia pun nggak akan segan untuk memberikan aku tahu yang sama kalau itu terjadi sama aku gitu. Karena we have the same mindset. Jadi itu nggak marah-marah sama sekali ya. Itu emang loh, oh gitu, kok nggak ada yang ngomong. Tapi jadi ya bagus juga sih, jadi kayak daripada diem-dieman nggak ngasih tahu. Oh iya, emang bagusnya Jadi lebih Cinta gitu, dia sangat to the point. Cinta itu apa adanya, bukan ada apanya, apa adanya. Tapi juga to the point dan tegas itu ya ini biar syuting lancar. Udah, itu aja. Karena kan kepentingannya bareng-bareng kan, bukan cuma satu orang gitu. Betul. 5 menit aja dianggap terlambat kan? 2 menit. 2 menit. 2 menit, Emily. Oke, terakhir nih. Kalian pernah nggak sih, kan ini kan Pangonoe itu tentang tempat yang ramah lah. Tapi kalau kalian pribadi pernah nggak punya histori atau cerita sendiri yang berhubungan sama tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi mungkin? Waktu itu awal-awal aku nikah, aku lagi hamil anak kedua, aku tinggal di apartemen, aku sendirian. Terus suami aku lagi kerja waktu itu, terus aku ingat banget aku tipikal orang yang defensif gitu loh. Kayak yang nggak ada lah gitu-gituan gitu loh. Kita kan hidup di alam nyata, udahlah alam nyata aja. Sampai akhirnya pas maghrib aku ngerasa ada Miss King. no, Seru banget. Skill. kayak perlek karet anakku tuh jatuh gitu, gubrak di kamar mandi. Aku datengin, ternyata nggak ada apa-apa yang jatuh, semuanya masih bersih. Sementara aku inget banget itu pas azan maghrib, jelas-jelas itu bunyi berisik banget di kamar mandi. Dan sampai sekarang aku nggak tahu itu apa, tapi yang jelas akhirnya aku menghargai dan realize bahwa kita hidup di alam nyata, tapi ada alam yang tidak nyata yang juga kita bukan percaya, tapi ya dihargai lah. Aku waktu itu ke Bali dan untuk pekerjaan stay di sebuah villa lah, nggak jauh dari Kuta. Terus aku di-upgrade ke villa yang besar, ini masa pandemi, jadi aku rasa karena udah lama hotelnya nggak banyak penginapnya, villa itu pun jadi agak serem sih. Awalnya aku nggak mikir apa-apa, karena sama kayak Mbak Intan, aku orangnya pragmatic banget, kayak oke, mungkin nggak mustahil ada sesuatu di luar sana, tapi aku mikirnya ya udahlah, pasti semua ada jawaban yang bisa dijelaskan melalui science gitu. Everything has a scientific explanation. Tiba-tiba waktu aku tidur malam pertama, aku ingat banget tuh aku mau nutup horden, tapi stuck. Aku berusaha tarik-tarik, nggak bisa ditutup. Ada satu bagian dari hordennya nggak bisa ditutup. Akhirnya ada bukaan sedikit. Malam itu ya ada celah. Malam itu aku tidur, tiba-tiba aku ngerasa banget ada yang bener-bener ini tangannya gini, sorry. Aku berhenti. Aku ngerasa, makanya aku bangun karena aku ngerasa loh, why is someone tapping on me? I open my eyes. Titik pertama yang aku lihat adalah celah di bagian horden yang nggak bisa ditutup.
Terus aku nggak bisa explain figure itu kayak gimana ya, apakah manusia, apakah makhluk halus, tapi aku tahu pokoknya gambarannya seperti laki-laki, a man, tinggi, mukanya gelap, I couldn't see the features, tapi ngeliatin aku, really staring gitu. Aku langsung, aku ambil selimut aku tutup muka aku, dan aku nyalain TV selama 2 jam, aku nggak bisa tidur. Anehnya, aku di villa itu 2 malam. Besoknya, aku mau nutup hordennya nggak ada masalah. Besoknya aku nutup hordennya nggak ada masalah. Oh itu mama di ospek biasanya. Ngetes, dites ya. Lulus aspeknya. Tapi serem sih. And villanya besar ya, ada private swimming poolnya, ada tempat makannya di luar, ada gazebo-nya. Ini bener-bener besar banget. Aku sendiri karena I'm used to being alone kan. Sekarang pun di rumah ada 4 kamar, aku tinggal sendiri gitu. I'm just used to being by myself. Makanya aku ditaruh di villa itu ya happy-happy aja. Yeay, di upgrade gitu. Aku mikirnya gitu. Ternyata setelah malam pertama, shit. You're not alone ternyata. Iya. Di situ. Kalau Kak Arifin apa? Ada nggak? Ada sih, itu udah cukup serem. Pokoknya yang cerita angker semuanya tertuang dalam film ini. Iya. Nah, oke. Boleh, berarti terakhir buat ingetin nonton Panggung Wingit 2 Miss K di Cinema 21. Tanggal berapa? Jangan lupa nonton Film Panggung Wingit 2 Miss K hanya di Cinema 21. tanggal 25 Desember 2024. See ya. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.